Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Salah satu alasannya secara internal yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik. Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep pernyataan tersebut? Jelaskan beserta contohnya. Menurut pendapat saya, hal itu sangat disayangkan karena jika bukan kita, generasi muda, mahasiswa, siapa lagi yang akan memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme? Nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air. Contohnya, bisa dilakukan dengan membeli serta menggunakan produk dalam negeri. Akan tetapi, pada saat ini banyak warga negara yang lebih menyukai atau menggunakan produk dari luar negeri. Sementara patriotisme adalah sikap rela berkorban. Contohnya, berkorban untuk memerdekakan negara atau mempertahankan kedaulatan wilayah. Untuk pertanyaan yang kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi, salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Pada saat ini, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara harus sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Meskipun demikian, sebagian aparat pemerintah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti korupsi dan hidup bermewah-mewahan, serta mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Pertanyaan yang ketiga, salah satu tantangan dalam integrasi nasional adalah adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional, dan jelaskan beserta contohnya. Menurut pendapat saya, sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara ataupun mahasiswa dalam rangka terwujudnya integrasi nasional adalah rasa persatuan yang tinggi serta kepedulian terhadap sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, bersikap rasis dan membeda-bedakan antara ras dan suku, warna kulit. Soal keempat, salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk melindungi HAM setiap warga negara. Tetapi kenyataan sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep dan kasus tersebut? Jelaskan beserta contohnya. Menurut pendapat saya, hal itu sangat disayangkan karena setiap manusia mempunyai hak-haknya sendiri. Dan jika ada pihak yang dirugikan, maka oknum yang merugikan tersebut harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Contoh pelanggaran HAM adalah menghalangi anak untuk melanjutkan sekolah. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskan beserta contohnya. Jawabannya,
Hubungannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena dengan memenuhi kewajiban kita masing-masinglah, maka hak orang lain akan terpenuhi. Contohnya, saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.